Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Hari ini 10 Maret 2022. Kita sungguh merasakan hadirat Tuhan, sukacita dan damai sejahteranya dimanapun saat ini kita berada. Dan kasih Yesus yang sungguh besar itu nyata di dalam seluruh kehidupan kita, dimanapun saat ini saudara berada. Mari kita sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan. Kita lebih lagi berharap kepada Tuhan bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Nah saudaraku, saat ini kita datang kembali kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Dan marilah kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya kami rasakan. Pada hari ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Penuhi hati kami rindu akan Engkau. Urapi kami lebih lagi. Hikmat Tuhan, pengertian Tuhan, turunlah atas kami, sehingga setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, diteguhkan. Bahkan kami bertobat, kami mengevaluasi diri kami lebih lagi Tuhan, sehingga kami mengalami buah-buah dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas setiap waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini dengan judul Kembalilah kepada Allah, yang tertulis di dalam Yeremia 3 ayat 14 sampai 4 ayat 4. Mari kita buka Alkitab kita baca sebagian dari firman Tuhan ini bersama-sama. Umat yang akan datang di Sion. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu,
sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita, dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Amin. Nah, saudaraku, banyak hasil penelitian mengatakan bahwa ikatan cinta kasih antara anak dan orang tua adalah bentuk ikatan yang teramat kuat. Lantas, bagaimana jika kita dengar dalam kitab suci bahwa sesungguhnya Allah juga memposisikan manusia sebagai anaknya? Dapat kita bayangkan sebuah relasi yang dekat antara Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Sayang, manusia seringkali memposisikan dirinya sebagai anak yang tidak tahu berterima kasih, bahkan berpaling dari sang Bapa. Lantas, bagaimana sikap sang Bapa menanggapi pemberontakan anaknya? Melalui nubuatan Nabi Yeremia, kita melihat kegeraman Allah atas ketidaksetiaan manusia. Ketidaksetiaan itu digambarkan layaknya istri yang tidak setia atau anak yang memberontak. Konsekuensi atas perbuatan tersebut adalah penghukuman Allah. Namun di balik itu semua ada kemurahan hati Allah yang membangkitkan kehidupan. Saudaraku, Allah menampilkan kemurahan hatinya. Dia menyampaikan kerinduannya agar kita sebagai anak-anaknya kembali setia kepadanya. Allah memanggil umat Israel dengan panggilan anak-anak murtad. Istilah murtad merujuk kepada seseorang yang berbelok arah dari jalan seharusnya. Mereka akan dikembalikan ke Sion untuk membangun kembali kehidupan di tanah yang telah dijanjikan Allah. Artinya, Allah menjanjikan pemulihan asalkan mereka bersedia bertobat dan kembali kepadanya. Proses pertobatan membutuhkan kerja keras dan komitmen. Allah menginginkan umat Israel sungguh-sungguh serius meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Bukit-bukit pengorbanan, tempat mereka menyembah Baal, adalah kesia-siaan. Hanya Allah sumber keselamatan, bukan yang lain. Dalam Tuhan ada pembaharuan kehidupan. Hidup baru mendatangkan berkat bagi orang di sekitar kita. Hal-hal apa saja yang ada di dalam pertobatan yang sejati? Yang pertama, keputusan tegas yang datang dari dirinya untuk berbalik kepadanya. Bukan kepura-puraan, bukan karena paksaan atau tekanan dari orang lain, bukan pula karena terhimpit oleh keadaan tertentu. Keputusan yang tegas ini merupakan tindakan awal yang mutlak dan penting. Jika masih ada keraguan atau ketidaksungguhan, maka tindakan selanjutnya pasti tidak akan terjadi. Namun, baiklah kita ingat bahwa keputusan ini juga bukan tindakan yang dapat dicapai secara otomatis. Harus ada proses yang mengawalinya, yaitu kedua dan ketiga berikut ini. Pemahaman dan kesadaran
yang sungguh bahwa segala jalan dan tindakan yang sudah dijalani adalah salah dan sia-sia. Ini nampaknya juga merupakan alasan utama mengapa orang sulit bertobat. Sebagai contoh, orang yang korupsi akan kesulitan meyakini bahwa tindakannya itu sia-sia, sebab siapa bilang bahwa uang tidak berguna. Dan yang ketiga, harus ada rasa malu. Bukan sekadar rasa malu, melainkan rasa malu yang dalam ketika mengenang dosa-dosa yang telah dilakukannya. Mari kita renungkan bersama-sama. Tanpa keputusan yang tegas, tanpa pemahaman dan kesadaran, dan tanpa rasa malu yang dalam, pertobatan sejati tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Buktinya adalah bangsa Yehuda dalam pengalaman hidup kekristenan kita. Ketika suatu saat kita jatuh dalam dosa dan kemudian kita bertobat, apakah ketiga hal di atas terjadi dalam hidup kita? Jika tidak, saudara perlu mengevaluasi kembali apakah saudara sungguh-sungguh bertobat. Panggilan pembaharuan kehidupan dari Allah menyapa kita semua dimanapun saat ini berada. Tuhan senantiasa mengetuk hati kita untuk setiap kita masing-masing dengan kesabaran yang panjang. Kita datang kembali kepada Tuhan. Mari bertobatlah dan perbaharuilah hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada hari ini, saudara. Kita percaya bahwa tangan Tuhan terulur untuk menolong kita, menarik kita, membawa kita kembali kepada jalan kebenaran. Nah, saudaraku, dimanapun kita berada saat ini, mari kita introspeksi diri kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Kita merendahkan hati kita di hadapan-Nya. Kita datang kepada Tuhan. Kita lepaskan ego. Kita tanggalkan kedagingan. Mari kalau kita sudah memulai dengan roh, dan kita akhiri dengan roh. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau saat ini Engkau menuntun kami, Engkau memperbaharui pikiran kami, Engkau yang menata kami lebih lagi menjadi seorang pribadi yang kuat, pribadi yang tulus, yang kudus, pribadi yang sungguh-sungguh taat kepada firman. Ini kami Bapa, ajar kami untuk semakin setia kepada Tuhan. Ampuni kami atas kelemahan, atas setiap keterbatasan, atas setiap dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami. Ampuni kami kalau kami menyimpang. Begitu banyak dosa yang sudah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Kami menduakan Tuhan. Bahkan kami tidak menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Roh Kudus. Kami rindu terus kasih-Mu menjamah hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Berkati kami dimanapun saat ini kami berada. Sembuhkan kami yang sakit. Kuatkan kami yang lemah. Hibur kami yang susah. Bahkan Engkau yang senantiasa melindungi, menjaga setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.